Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu pada hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait wirausaha Adi Bijam. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana awal berdirinya usaha Adi Bijam. Awal berdirinya, jadi sebenarnya ini adalah perusahaan yang turun menurun ya, karena dari awal itu adalah orang tua saya anak sendiri kebetulan, jadi saya harus melanjutkan gitu ya, sebagai anak yang baik, jadi saya harus melanjutkan gitu kan. Cuman ya sebenarnya sih lebih sulit untuk meneruskan daripada membangun sendiri, menurut saya seperti itu ya. Karena apa, ketika kita meneruskan, dia sudah ada standarnya. Jadi yang standarnya misalnya di 50, kita kan dituntut untuk setidaknya setara, kalau nggak lebih kan gitu ya. Ya sekitar 90-an ke atas itu dah 90. Mengapa Ibu memilih bidang ini seperti bidang toko sebagai bentuk wirausaha, dan bagaimana Ibu menemukan peluang untuk membangun wirausaha di Bijam? Jadi awalnya itu memang karena terlihat gampang, itu yang pertama ya. Karena kita kan kalau retail itu barang tuh sudah ada, kita tinggal menjual kembali barang tersebut yang sudah ada kan, itu awalnya. Cuman ternyata nggak semudah itu. Apapun di sekarang kan nggak ada yang gampang ya, semuanya sulit. Awalnya sih melihat oh ya kayaknya gampang untuk membuat bisnis retail kayak gini, karena kita cuma perlu cari supplier, lalu kita di sini terus jual lagi gitu. Ibaratnya kan seperti itu. Ini dulunya grosir sebenarnya. Jadi awal banget itu grosir. Awalnya lagi, bawahnya lagi itu cuma jualan beras yang 1 kilo sembako, beras 1 kilo, jual bawang, es, kopi, dulu kayak gitu. Nah, semakin kesini mikir, karena grosir itu kan harus punya tempat yang luas banget pertama. Lalu grosir juga kadang orang nawar gitu kan, sedangkan kita mau ngikutin zaman dengan sistem, jadinya ya udah diretailkan saja gitu. Apakah pernah mengalami hambatan atau kendala saat berwirausaha di Bijam? Kalau kendala sih kayaknya kalau manusiawi ya pasti ada, selalu ada itu. Saya pernah membuka toko itu di Banyupoh dulu, tahu Banyupoh? Banyupoh itu di Kulaki tahu? Komuteran. Nah, saya pernah buka juga di situ. Tapi ternyata gagal gitu ya, harus gagal karena memang di situ kondisinya, penduduknya sedikit, mungkin bisa dibilang sedikit. Terus mereka juga udah terbiasa dengan toko-toko yang sebelumnya gitu. Jadi ya hambatannya ya pasti ada gagalnya juga. Terus hambatannya dalam sebuah program juga kan, kita mau ikutin zaman tuh pakai program juga pasti ada hambatannya. Kita harus belajar. Kadang-kadang kebetulan di sini tidak ada teknisi untuk IT-nya langsung, cuman memang ada yang megang. Jadi kita harus panggil dulu ya, kendala-kendalanya seperti itu. Panggil dulu untuk input barang, karena krusial banget barang yang datang dari supplier itu harus diinput dulu, baru dijual gitu. Terus untuk apakah Adi Bijam ini punya cabang itu dari Kebetulan Adi Bija itu sekarang ada 3 di sini, di Pantai Penimbangan dan di Sambangan, 3 cabang yang ada. Terus lanjut ke pertanyaan saat masa pandemi. Pada saat masa pandemi, apakah Adi Bijam ini mengalami penurunan ataupun kegagalan ataupun sama saja seperti hari biasa? Pandemi
di awal pandemi datang itu memang masih stay ya, karena orang-orang mungkin masih punya tabungan di situ kan, jadi belanja masih biasa. Tapi setelah lewat dari 1 tahun pandemi itu sudah mulai turun yang awalnya mungkin bisa dapat satu shift itu sekian, jadi berkurang lah, lumayan berkurangnya hampir 40% bisa dibilang. Lumayan sekali tuh ya. Even orang kadang-kadang bilang sembako pasti banyak yang beli, sembako nggak mungkin turun, nggak, semua turun. Kadang-kadang orang beli yang 1 karung misalnya bisa dipakai sebulan, sekarang tuh mereka pelan-pelan tuh dikit-dikit masaknya, irit-iritin gitu. Jadi yang awalnya 1 bulan jadi 1,5 bulan, bisa 2 bulan, ditambah nasi jagung sama ini kan gitu sih. Turun pasti turun. Kalau untuk dari selanjutnya saat mengalami kegagalan, bagaimana nih dari ibu untuk bangkit dari kegagalan? Mungkin dari hambatan, gimana cara solusinya sih kayak yang saya ceritain tadi, waktu di Bangko saya pindah tempat, saya cari yang penduduknya padat, yang sekiranya even ada kompetitor samping-sampingnya, tapi penduduknya padat, tidak menutup kemungkinan mereka untuk belanja di toko kita juga, sambil kenalin dengan harga yang bisa dibandingin lah dengan toko sebelah. Bagaimana nih tips atau motivasi yang bisa ibu berikan kepada mahasiswa atau generasi muda yang ingin berwirausaha? Berwirausaha itu kan nggak mesti harus punya barang sebenarnya, nggak harus terlihat kayak misalkan sebuah produk, misalkan nih jasa pun sebenarnya kan usaha. Jadi saya minta sih dihilangin dulu tuh satu mindsetnya yang seperti itu ya. Jadi berjualan atau berwirausaha itu nggak harus tentang produk, maksudnya yang nyata, produk yang nyata gitu. Yang nggak nyata ya kayak jasa, itu juga wirausaha namanya. Terus yang kedua, jangan pernah untuk malu atau itu malu nih jualan telur gulung kayak gitu misalnya, itu jangan pernah malu untuk itu, lakuin aja. Karena selama kamu nggak melakukan apapun, ya kamu pasti gagal. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu, tapi kamu gagal, ya yang penting kamu udah melakukan sesuatu gitu. Jadi ya coba aja dulu gitu. Intinya sih kayak gitu motivasi itu. Apalagi ya, pokoknya jangan menyerah lah. Kalau ada bakat di wirausaha, dipergunakan. Pokoknya karena kan orang tuh punya bakat masing-masing ya. Misalnya dia bisa laundry atau apa gitu misalnya kan, dilakuin aja gitu. Karena setiap bakat orang tuh beda-beda. Kayak di pasar berapa sih ada dagang canang, ya kan? Tapi satu-satu punya rezekinya masing-masing. Jadi lakuin aja gitu, just do it. Itu aja pertanyaan. Udah selesai sih. Terima kasih atas ya, terima kasih.